Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat Bapak Suyanto, Bapak Kepala Sekolah, dan kepada Ketua Panitia, dalam hal ini adalah Bapak Sukamto SAG MSI selaku Ketua Panitia dalam kegiatan in-house training peningkatan kemampuan teknologi informasi komputer melalui aplikasi Google Suite dalam pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu, saya akan sedikit menyampaikan tentang pengalaman saya menggunakan aplikasi yang sangat bagus ini, aplikasi gratis dari Kemdikbud. Karena sekarang ini kita sebagai guru itu dituntut untuk memang melek TIK, IT. Harus dituntut, jangan apalagi kita sampai kalah dengan peserta didik kita. Kalau kita sebagai guru SD mungkin tidak begitu terasa kalau kita berhadapan dengan anak-anak SD. Tetapi kalau misalkan kita di tempat tugaskan di SMP, apalagi SMA, kalau kita tidak mau mengikuti perkembangan teknologi sekarang ini, kita malah lebih tertinggal daripada peserta didik kita. Oleh karena itu, apalagi di dalam masa pandemi seperti ini, pembelajaran daring, pemanfaatan aplikasi-aplikasi itu sangat-sangat diperlukan sekali. Kembali ke topik materi, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan telah memberikan akun belajar. Presentasinya bagaimana? Ini ya. Presentasi sekarang itu diklik, terus pilih share screen, Pak. Ya, pilih share. Ya, kemudian klik. Share screen. Bagikan ya. Kok mati ini? Bagikannya mati. Bukan mati. Presentasikan sekarang, terus pilih share screen pakai seluruh layar Anda. Seluruh layar Anda, klik. Terus klik gambarnya jenengan, terus share. Klik kotakan gambar itu jenengan klik share. Oke, sudah kelihatan Pak. Oke. Saya ulangi lagi. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan telah memberikan kepada kita itu adalah akun pembelajaran. Akun pembelajaran ini sangat berguna sekali, manfaatnya sangat besar sekali, di mana akun pembelajaran ini terkoneksi dengan semua fitur-fitur yang dari Kementerian Pendidikan, seperti rumah belajar dan lain sebagainya. Dan bagaimana kita untuk mendapatkan akun pembelajaran? Di sini sudah ada petunjuknya, yaitu akun pembelajaran dapat kita unduh melalui operator sekolah. Nanti operator sekolah akan mengunduh akun pembelajaran untuk guru, seluruh guru, dan untuk siswa. Kalau untuk SD pas 5 dan 6. Nah, setelah operator sekolah nanti mengunduh akun pembelajaran dan didistribusikan kepada seluruh guru dan peserta, diharapkan semua dapat diaktifkan sebelum tanggal 30 Juni 2021. Kalau lewat tanggal 30 Juni 2021,
maka akun pembelajaran itu akan secara otomatis dinonaktifkan. Itu sangat merugikan sekali bagi kita sebagai guru, karena akun pembelajaran ini diberikan kepada kita ini secara gratis, dan kita juga bisa menggunakan bebas biaya. Kalau kita di Zoom itu kan perlu biaya. Kalau yang free itu bayar, hanya ya, misalkan 30. Tapi kalau kita menggunakan akun pembelajaran ini, kita menggunakan dengan siswa, misalkan siswa kita banyak, tanpa membayar itu pun bisa, secara gratis. Dan saya yakin teman-teman semua, karena peserta di sini kalau sesuai undangan, saya kemarin juga lihat teman-teman juga sudah mengikuti kegiatan yang sama. Oleh karena itu saya sedikit menyampaikan sedikit materi, karena waktu yang diberikan dari panitia hanya sebentar, saya hanya gambarannya saja. Ini ada materi yang dulu saya juga pernah dapat waktu saya mengikuti kegiatannya Pak Fitrianto dan Ibu Inggit dari Kabupaten KKG dan Kabupaten Batam. Ya, betul. Materi 1, membuat kelas daring menggunakan Google Classroom. Ini caranya, tinggal dibaca. Nanti materinya diperdalam oleh Pak Fitri ini nanti ya. Ini materinya sudah saya download, nanti bisa didistribusikan, bisa di-download oleh teman-teman bagi yang belum sempat mendownload ketika mengikuti kegiatan. Ini caranya mudah sekali, tidak jauh beda dengan Google Classroom yang sudah pernah kita gunakan, tapi menggunakan akun pribadi. Di sini ada sedikit perbedaan. Kalau kita menggunakan akun pribadi itu tidak bisa terintegrasi dengan rumah belajar secara langsung. Tapi kalau kita menggunakan akun belajar ID, ini kita bisa terhubung dengan rumah belajar yang di sana banyak sekali video-video pembelajaran. Tinggal kita ambil yang sesuai dengan materi, kita share ke anak-anak, selesai. Selain itu, di dalam Google Classroom menggunakan akun belajar ID, nilai itu bisa secara otomatis masuk. Tidak usah kita input secara manual. Kalau kita menggunakan akun pribadi, ini masih kerepotan ternyata. Tapi di sini kita secara otomatis bisa masuk. Ini salah satu keuntungan, dan keuntungan-keuntungan yang lain. Itu salah satunya yang dapat saya sampaikan, tidak banyak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi sekolahan kita, bagi anak didik kita. Sampai di sini cukup berapa Kamto? Ya. Sampai di sini pertemuan dengan saya. Apabila ada kekurangan materi nanti bisa didiskusikan di sesi-sesi berikutnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Cek. 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 Terima kasih beberapa hari ini saya lanjutkan atas materi yang telah diberikan kepada kami. Semoga memberikan manfaat kepada rekan-rekan. Seperti yang kami hormati, berikutnya adalah pemaparan materi yang kedua oleh narasumber kita, beliau Bapak Supriyanto Sarjana, di mana Pak Fikri ini sampainya merupakan seorang guru yang mengajar di SD Negeri 4 Kaliwungu khusus sejak tahun 2009 sampai sekarang. Beliau kelahiran Jepara 19 Juni 1985. Beliau ini juga merupakan kakak saya pribadi. Waktu kami duduk di SMP, ya, Pak Fikri ini dulunya belajar di SD Negeri 2 Paren. Asli Paren ya Pak Fikri? Oh, masih. Kemudian di SMP Negeri 1 Orahan, SMA Negeri 1 Pertamanan, dilanjutkan tujuannya Universitas Negeri Semarang, ambil jurusan PTSD. S1-nya Universitas Terbuka PTSD. Beliau saat ini beralamat di Bersano, RT 6 Gereja Kaliwungu. Pak Fikri ini merupakan seorang guru yang memiliki pengalaman yang luar biasa. Bapak Ibu, harus diketahui bahwa Pak Fikri ini pernah menjadi Suaranya hilang, Pak. Suaranya Bu Indah. Mic-nya Pak Ahmad Jufri dihidupkan, Pak, karena saya tidak terdengar suara dari sana sama sekali. Bapak Supriyanto Sarjana Pendidikan. Terima kasih Bu Endah Hidayati sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Bapak Ibu ya? Suara saya terdengar atau enggak, Pak Kamto? Terdengar, Pak. Oke. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Endah biodata saya. Alhamdulillah, wasyukurillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa,
kita masih diberi kesehatan, kenikmatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan IHT, peningkatan kemampuan TIK guru melalui aplikasi G Suite for Education atau G Suite dalam pembelajaran di SD Negeri 2 Bandung Rejo. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat kita nanti mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Yang kami hormati Bapak Ketua Panitia, Bapak Sukamto, yang saat ini menjadi calon kepala sekolah. Yang kami hormati Bapak Mas Kuri SPD sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bandung Rejo. Yang kami hormati Bapak Suyanto SE selaku Kepala Satpol Kecamatan Kalinyamatan, Bapak Ibu Guru serta staf SD Negeri 2 Bandung Rejo dan para undangan yang sudah hadir. Di sini saya diamanati sama Pak Kamto untuk bisa berbagi ya Bapak Ibu. Kita saling belajar bersama. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris ya tadi ya. Pak Aris sudah menyampaikan tentang akun belajar dan sedikit materi yang sudah di-download dari kegiatan sebelum kita lakukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi. Kemarin sama Pak Kamto ini ada 2 materi yang akan kita perdalam, yaitu Google Doc sama Google Form. Kenapa saya memilih 2 materi ini? Karena Google Doc dan Google Form ini bisa kita gunakan untuk pembelajaran Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Bagaimana cara penggunaannya? Ini ada aplikasi yang mungkin Bapak Ibu tidak ketahui. Ternyata dengan menggunakan Google Doc dan Google Form ini kita dipermudah dalam mengolah nilai, dalam memberikan materi kepada anak. Ini sangat mudah sekali. Jadi kita tidak perlu menulis, tidak perlu bingung cari materi dari mana. Jadi menggunakan Google Doc dan Google Form ini, Bapak Ibu bisa langsung mencari materi dari Google. Sebelum ke materi tersebut, Bapak Ibu, saya berpesan. Jadi tadi kata Pak Aris, memang perkembangan IT ini sudah sangat luar biasa. Saya sendiri kalau mengikuti pelatihan di sana-sana itu masih belum apa-apa Bapak Ibu, masih sangat tertinggal jauh seperti itu. Jadi apa yang pernah saya lakukan, jadi memang kita sebagai guru ini harus mulai untuk belajar walaupun usia itu sudah tua atau sudah tidak muda lagi, tetapi karena kita berada di zaman digital ya, kita harus mulai. Kalau kita tidak mulai, anak didik kita kapan mulai? Kalau anak didik kita terus-terusan seperti ini, di masa pandemi dibiarkan di rumah malah mainan, malah bermain game dan sebagainya. Ini yang terjadi seperti itu. Bahkan ketika tes, ini luar biasa lagi ya. Yang bingung bukan anaknya, tapi malah orang tua. Nah, di sini yang harus kita rubah. Bagaimana sih caranya? Jadi dengan menggunakan aplikasi Google Suite for Education ini, kita bisa memantau anak sebenarnya. Walaupun tidak semua kita bisa melaksanakan. Jadi kalau yang saya lakukan, anak yang bisa melakukan Google Meet itu tidak 1 orang, tapi 1 laptop atau 1 HP itu
yang rumahnya deket tak suruh datang bareng. Jadi tidak harus satu-satu Bapak Ibu. Jadi pakai Google Meet tidak harus satu siswa satu HP, tapi bisa satu HP untuk 2-3 anak. Karena apa? Kondisi di lingkungan kita ini tidak seperti di daerah kota mungkin ya. Jadi perlu sekali cara-cara bagaimana cara kita untuk membuat pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar dengan kondisi yang mungkin kalau saya bilang kita cari solusi hal terburuk yang akan terjadi. Jadi kita sudah siapkan secara luring, kita juga siapkan secara daring. Cuma kenyataan di tes PAT maupun PAS ini masih menggunakan sistem luring ya Bapak Ibu. Jadi soalnya dicetak, padahal kalau kita memakai Google Form tinggal diisi, nilainya nanti sudah terekap, tidak perlu mencocokkan lagi. Jadi kita tinggal mengambil Google Sheet-nya atau spreadsheet-nya dari. Oke, akan saya mulai yang pertama. Ini sebagai permulaan Bapak Ibu. Tetap saya akan perkenalkan tentang Google Suite itu apa. Tadi Pak Aris sudah salah satunya adalah Google Classroom ya Bapak Ibu. Google Suite ini saya membuka satu aplikasi Google namanya Gmail Bapak Ibu ya. Izin share screen Bapak Ibu. Oke. Ini adalah Gmail. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Gmail yang biasa Bapak Ibu punyai adalah @gmail.com. Nah, di sini Gmail premium dari Kemdikbud bernama belajar.id. Jadi akun belajar itu adalah akun Google berbayar premium yang diberikan kepada kita secara gratis. Nah, jadi kalau email akun belajar ini dipakai untuk email pribadi bisa enggak? Bisa sekali. Karena email ini sama dengan Gmail. Bedanya namanya di belakang. Kadang Bapak Ibu bingung, iku email apa? Kok aneh men? Nah, seperti itu yang terjadi. Padahal email @guru.sd.belajar.id ini sama dengan @gmail.com. Cuma bedanya apa? Kalau @gmail.com ini free atau gratis. Ya, kalau Gmail Belajar ID ini premium, cuma yang bayari dari Kemdikbud. Seperti itu. Ini saya perkenalkan untuk Gmailnya. Ya, jadi tampilan punya saya sudah seperti ini. Jadi ada kategori-kategori. Nah, di sini ilmu dasar untuk Gmail Bapak Ibu harus sudah bisa membuat kategori ini ya. Bagaimana caranya? Caranya di pengaturan. Jadi di setelan ini Bapak Ibu bisa klik ya, terus lihat semua setelan. Nanti tinggal dicentang di kotak masuk ini. Nah, ini harus dicentang semua Bapak Ibu. Setelah dicentang terus di save, sudah selesai ya. Simpan perubahan, kalau bisa selesai. Jadi nanti tampilannya bisa seperti ini. Ada utama, sosial, promosi, update. Di sini saya akan memperkenalkan tentang aplikasi G Suite itu apa saja. Nah, Bapak Ibu bisa melihat aplikasi G Suite berada di sini Bapak Ibu. Di titik 9 sebelah foto kita. Kalau yang sudah dikasih foto, kalau yang belum dikasih foto biasanya huruf depan ya. Ini diklik. Nah, disinilah ini yang namanya G Suite. Semua aplikasi Google ya. Ini yang disebut G Suite for Education. Jadi ada Gmail, ada Google Drive, Classroom, dokumen, spreadsheet, slide,
kalender, Meet, formulir, ya, Google Form dan sebagainya. Ini adalah aplikasi Google Suite for Education. Semuanya aplikasi ini sudah sering kita gunakan, tetapi penggunaannya tidak bisa maksimal, seperti ya Bapak Ibu. Nah, ini dasar dari Gmail. Terus selanjutnya Google Drive, ya. Jadi kita bisa klik dari sini Google Drive. Untuk Google Drive, Bapak Ibu, nah, antara Gmail biasa dengan akun belajar itu berada di sini, Bapak Ibu. Dari atas ini sudah beda. Ada Drive bersama, ini sudah berbeda. Jadi tambahan fiturnya luar biasa. Terus di sini untuk penyimpanan, Bapak Ibu, kalau Gmail biasa kan 15 GB ya Bapak Ibu. Kalau di akun belajar itu tidak ada batasnya. Nah, di sini punya saya, perhatikan, penyimpanan sudah 21,5 GB. Bayangkan itu isinya apa ya? Isinya ini semua Bapak Ibu. Ya, jadi semua pelatihan, file-file SD, semuanya sudah saya masukkan ke sini. Sampai scan ijazah, scan semua file-file penting sudah saya masukkan ke Drive dari sini. Dan Drive ini bisa kita bagikan. Nah, kemarin saya sudah membagikan Drive yang saya berikan ke Pak Sukamto, ya, IHT G Suite SD 2 Bandung Rejo. Jadi nanti Bapak Ibu atau mungkin Pak Kamto kalau mau membuat laporan nanti bisa ngambil materi ini juga, ataupun di sini juga ada daftar hadir. Saya buatkan daftar hadir Pak Kamto secara online. Mungkin Pak Kamto juga buat daftar hadir secara offline-nya. Ini saya buatkan, dan nanti ketika Bapak Ibu mengisi nanti akan mendapat sertifikat seperti ini. Nanti akan saya berikan ke Pak Kamto, bisa diberikan, atau mungkin nanti Pak Kamto mau tanda tangan di sebelahnya, ini juga lebih bagus lagi nih. Jadi nanti ketua panitianya, CKS-nya ini muncul nama Pak Kamto ini. Seperti itu. Nah, ini kecanggihan Google Drive. Jadi Google Drive itu bisa dibagikan kepada teman-teman. Bagaimana agar Bapak Ibu ini bisa mengeditnya? Nah, ini harus dibagikan dengan cara tidak asal dibagikan, ya. Jadi ini ilmu dasarnya biar bisa dibuka oleh orang lain, bahkan bisa diedit oleh orang lain, ya. Mungkin ini nanti akan kita kolaborasi dengan Bapak Ibu. Kita coba sedikit berlatih lah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini cara membagikannya di anak panah ini, atau kalau Bapak Ibu guru menuju ke foldernya, ya, ini klik kanan, dapatkan link, ya. Ini harus diatur bagaimana caranya Bapak Ibu guru ini bisa mengedit. Nah, di sini harus dirubah siapa saja yang memiliki link. Kalau ini dibatasi nanti tidak bisa dibuka. Kalau diklik yang kementerian juga tidak bisa dibuka oleh orang lain. Jadi harus siapa saja. Terus pengaksesnya ini diganti editor, sehingga nanti ketika Bapak Ibu mau mengedit ini bisa. Nah, ini terus selesai atau salin link dulu, baru diberikan ke yang bersangkutan atau siapa yang mau ajak untuk kolaborasi. Nah, ini kecanggihan dari Google Drive. Mungkin dari Bapak Ibu untuk Gmail sama Google Drive ada yang ditanyakan, mungkin monggo saya kasih kesempatan.
Ada yang mau bertanya dulu tentang Gmail dan Google Drive, Bapak Ibu? Atau mungkin sudah jelas untuk Google Drive-nya? Oke, selanjutnya untuk aplikasi di HP, Bapak Ibu, jika kita itu nggak sempat buka laptop, maka kita gunakan Google Drive yang ada di HP. Ya. Caranya sama. Jadi kalau bisa HP kita ini sudah terpasang semua aplikasi dari Google, sehingga apa yang nanti kita share di laptop maupun di HP itu bisa terkoneksi seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan untuk Gmail dan Google Drive. Ini saya tunjukkan aplikasi apa saja sih yang harus kita punya di aplikasi di HP. Nah, ini HP saya. Jadi saya buat di satu folder, Bapak Ibu. Jadi namanya Google. Google ini saya klik, isinya seperti ini. Ada Google pencarian, ada Gmail, ada Google Drive, ada Classroom, dokumen, spreadsheet, slide, meet, kalender, Chrome, Lens. Ini nanti yang akan saya kolaborasikan tentang Lens, dokumen, sama Google Form yang nanti akan saya jelaskan, karena mungkin yang lain sudah pernah, ini yang belum pernah dijelaskan di kegiatan-kegiatan sebelumnya untuk apa. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah tahu, saya yakin akan ketagihan tentang penggunaan Google Lens, Google Doc, dan Google Form. Jadi ini adalah G-Suite for Education, Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana? Ketika masuk di sini harus pakai akun belajar. Jadi ketika ini saya klik Google Drive-nya, ya, ini nyambung langsung. Nah, ini HP. Ini antara yang di laptop sama yang di HP sama. Jadi Google Drive-nya sama, cuma bedanya kalau di HP biasanya agak jelimet ya, Bapak. Tulisannya agak kecil gitu. Ya. Jadi kemarin contoh sama Pak Kanto, saya membuat player ini pakai HP saya buatnya, bukan pakai laptop, tapi pakai HP ini. Saya buat cara rangkai gitu. Nah, ini pakainya apa? Pakainya ya Google lagi. Ada Google Slide, ada Google Doc dan sebagainya, kita tetapkan. Ini untuk Gmail dan Google Drive. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin Pak Kamto cukup untuk Gmail dan Google Drive-nya? Cukup, Pak. Yang terpenting itu menurut saya bagaimana guru-guru itu bisa praktik di classroom-nya itu, termasuk ketika ada tagihan-tagihan atau tugas-tugas itu mohon bisa disampaikan yang itu. Oke, siap. Ini saya langsung ke classroom ya, Pak. Kita langsung ke classroom, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa langsung masuk ke classroom saya, sehingga nanti bisa benar-benar mengikuti dan akhirnya nanti kita kolaborasi benar. Jadi nanti antara saya dan Bapak Ibu di sana itu ada interaksi dari saya. Kita buka classroom ya. Cara bukanya boleh buka Gmail ataupun sama Gmail ataupun Drive, itu pasti ada .9 ya Bapak. Kita ke classroom. Sekarang kita buat kelas. Kita buat kelas baru. Jadi untuk membuat kelas ini ada tanda plus, bisa diklik Bapak Ibu. Ini pelatihan yang pernah saya ikuti ya. Jadi Google Master Trainer sudah berapa kali ini yang sering saya ikuti. Jadi kelas yang pernah saya buat maupun saya ikuti. Nah, kita mau buat kelas ya.
Ini mungkin Bapak Ibu ada yang guru kelas 1, guru Mohon kelas. maaf ini Pak, dan layarnya. Oh, layarnya tidak kelihatan. Boleh ya, tidak kelihatan. Saya ulangi lagi share screen-nya. Kita buka Classroom ya, Bapak. Ini klik Classroom. Kita buat kelas langsung pakai tanda plus ini, terus buat kelas. Jadi nanti sama Bapak Ibu mau membuat kelas sesuai kelasnya masing-masing ya. Ini saya buat kelas IHT SDN 2 Bandung Rejo. Ini bagian pelajari mata pelajarannya tematik ruang 1 kita buat itu. Oke, sudah terbentuk di sini. Sekarang Bapak Ibu bisa bergabung. Ini saya kirim ke Pak Kamto kode kelasnya. Nanti buka Classroom, boleh lewat HP maupun lewat laptop ya. Terus ini kodenya, kode kelas. Ini saya copy, saya kirimkan ke Pak Kamto. Hobi. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung lihat kelasnya. Kodenya ini kelihatan enggak Pak Kamto? 4KCHMPD. Kamto. Sudah saya kirim ke Pak Kamto ke kelasnya. Silakan Bapak Ibu bisa bergabung ke kelas ini, ke kelas IHT SD2 Bandung Rejo. Nanti kita langsung praktek untuk memberikan tugas kepada anak, terus menilainya bagaimana, terus cara membuat soalnya bagaimana. Nanti kita langsung praktek di Classroom ini. Ini siswanya belum ada karena belum ada yang gabung. Share di grup sekolah Kamto, nanti biar Bapak Ibu guru bergabung ke Classroom ini. Nah, ini yang harus sebenarnya seperti ini. Kita kalau mau benar-benar bisa untuk mengaplikasikan Google Suite, memang harus langsung praktek. Jadi kalau Bapak Ibu ini kalau di tempat saya ya, di kelas saya yang sudah saya lakukan ini 21 orang benar-benar bisa mengerjakan semua tugas Bapak Ibu. Ini kelas saya ya. Jadi tugas yang saya berikan semua siswa bisa mengerjakan atau bisa mengirim tugasnya.
Tapi dengan caranya bagaimana kita dengan orang tua wali murid ini harus sinkron gitu. Jadi ada anak yang mengirim jam 11 malam, ini tidak masalah, yang penting mengirim Bapak Ibu. Jadi sudah seperti ini ya. Jadi 21 orang ini bisa menyerahkan semua. Nah, ini yang sudah saya lakukan dan semuanya sudah memakai akun belajar yang dari Kemdikbud, sehingga saya mudah, namanya sudah sesuai. Tapi kalau Bapak Ibu kelasnya ini pakai Gmail biasanya namanya aneh-aneh. Nah, nama aneh-aneh, maka bagaimana yang tidak punya akun belajar? Caranya gampang ya, Bapak Ibu buat akun Gmail untuk anak didiknya, kasih nama anak didik, buatkan semua, kasih password yang sama biar tidak lupa, terus di settingkan di HP-nya, terus platformnya disettingkan, sehingga apa, nanti masuk. HP yang dibawa orang tua kerja, ya biarkan nanti dikasih tahu, nanti kalau sudah pulang berikan ke anak, biar anaknya mengerjakan itu. Ini cara saya seperti itu. Saya cek apakah sudah ada yang masuk ke kelas. Belum ada yang masuk, Pak Kamto ini. Pakai HP tidak apa-apa Pak, jadi buka HP, Classroom diklik, terus apa namanya, kode tadi dimasukkan. Jadi bukan buat kelas tapi gabung kelas. Paling tidak ada 1 atau 2 yang masuk, nanti langsung kita praktek. Karena kalau tidak ada siswanya tidak bisa praktek ini. Oke, Bapak Ibu, silahkan buka Classroom, terus masukkan kode 4KCMPQ. Ada 2 cara, bisa bergabung atau diundang. Kalau diundang, ini saya mengundang yang Gmail biasa, tapi harus buka email yang Bigde Tersono, ini punyanya saya betul. Karena kalau tidak ada siswanya tidak bisa lanjut. Ya, saya tunggu Bapak Ibu. Oke, sudah ada Bu Desiana Soryanti. Nah, di sini Bu Desiana ini memakai akun belajar.
dengan ciri-ciri apa kalau akun belajar itu pasti ada undang wali ya Bapak Ibu. Nah ini kelebihan dari Classroom. Jadi ketika kita pakai akun belajar itu ada undang wali. Oke, sudah ada satu, tidak apa-apa. Kita langsung praktek saja ya Bapak Ibu. Yang pertama di pengumuman. Jadi di sini adalah kalau kita mau mengumumkan tentang pengumuman apa, silakan diketik saja atau selamat datang ya, di kelas ini. Ketika saya kirim, saya posting, nanti di tempatnya Jesiana tadi akan muncul Gmail maupun Classroom-nya gitu. Jadi dua-duanya akan terkirim dan tidak akan memenuhi memori HP karena semuanya tersimpan di dunia maya ya. Ini untuk pengumuman. Nah sekarang kita buat tugas. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu harus ketahui ya, kita buat yang pertama buat topik. Kalau guru agama mungkin ada materi atau mungkin ada praktek atau ada yang lain ya, tapi kalau untuk guru kelas mungkin ada mapel lah, matematika gitu ya, umpama ini matematika kita tambahkan. Jadi ada topik matematika, nanti tugas yang hubungannya dengan matematika kita masukkan ke matematika. Kita sama tambah lagi topik satu lah untuk kita latihan bahasa Indonesia. Setelah kita buat topik, jadi topik ini untuk memudahkan kita agar tugas yang kita berikan itu tidak menumpuk ke bawah gitu. Jadi ini untuk lebih memudahkan kita mencari tugas yang kita berikan. Terus kita baru membuat tugas. Di sini ada tugas. Kalau kita klik tugas, munculnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, tugas itu tidak hanya berupa bacaan atau mungkin bisa berupa yang lain ya. Tetapi di sini saya biasanya menggunakan yang ada Google Form-nya, saya pilih yang tugas kuis. Tapi di sini pun bisa kita menambahkan kuis atau Google Form-nya di sini. Jadi ketika kita membuat tugas di sini dikasih judul tentang bangun ruang ya, bangun ruang kelas berapa ini, kelas 4 atau kelas berapa, monggo. Nanti di sini diberikan petunjuk. Silahkan dibaca materi mau di Google, di G-Doc atau Quizlet gitu. Karena untuk materi di situ ya. Setelah itu kerjakan di formnya. Di sini Bapak Ibu karena kita berada di daerah yang mungkin masih menggunakan LKS ya Bapak Ibu. Ya di sini saya akan menjelaskan langsung ke arah situ saja. Ya. Jadi judul ini nanti yang akan memudahkan kita dalam memberikan tugas ya Bapak Ibu. Jadi saya buat tugasnya langsung di tugas kuis di sini. Kalau pertanyaan ini kita gunakan untuk absen. Jadi kita menuju ke tugas kuis dulu, hampir sama dengan tugas tadi. Cuma nanti langsung ada blank kuis. Nah ini judulnya. Sekarang saya tulis dulu judulnya bangun ruang. Tadi yang bersama ya, silahkan baca materi, lalu kerjakan tugas di Google Form.
di sini kita buat materi Bapak Ibu. Bagaimana cara kita buat materi? Kita buat materinya di sini. Buat pakai Google Dokumen. Tetapi kalau kita sudah punya file yang ada di Google Drive, kita bisa menambahkan di sini, tambahkan Google Drive. Jadi bisa menambahkan, bisa membuat baru. Ya. Kalau saya sudah pernah saya buat, langsung kita ini ya, apa namanya, ambil saja yang sudah pernah kita buat ini. Saya contohkan materinya. Ini saya klik, jadi diklik nanti muncul Google Doc-nya Bapak Ibu. Setelah muncul Google Doc, ya, ini sebenarnya sudah ada isinya, tapi ini saya hilangkan biar nanti Bapak Ibu bisa apa namanya ya, langsung praktek. Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu membuka Google Doc dengan cara ikuti saya, karena kalau tidak dengan ikuti saya nanti cara yang saya berikan tidak akan bisa dilaksanakan. Jadi ini benar-benar apa ya, beda caranya ya. Jadi ketika kita mau membuka Google Doc, kita buka Google Doc dari titik 9 atau dokumen awal. Jadi kita buka Google Doc awal. Nah, seperti ini. Terus ambil salah satu contoh yang sudah ada. Punyanya Bapak Ibu pasti beda dengan punya saya. Sudah ambil bebas salah satu yang ada di sini. Jangan klik yang kosong, karena kalau klik kosong nanti tidak ada namanya voice typing, ya, yang bisa kita gunakan untuk menulis tanpa mengetik. Nah, di sini kelebihannya. Jadi saya soalnya ambil inilah, ya. Kita ambil, terus kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu, nama laporan ini kita ganti. Materi bangun ruang. Ya. Terus ini isinya di Ctrl A atau dihapus semua ya Bapak Ibu, delete. Nah, di sini Bapak Ibu harus bisa menemukan namanya dikte. Dikte ini ada gambar ini mikrofon, terus diklik sehingga muncullah mikrofon di sini. Nah, jadi Bapak Ibu kalau berbicara nanti akan mengetik secara sendiri, ya. Jadi ketika kita mau rapat, mungkin mau buat notulen, kita tidak perlu apa namanya susah-susah mengetik atau menulis. Jadi cukup seperti ini. Ini saya contohkan ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Nah, nulis sendiri ya. Nah, ini tulis sendiri Pak. Wah, ini yang Bapak Ibu mungkin belum ketahui, kalau Google Doc itu mempunyai aplikasi namanya voice typing. Nah, jadi ketika kita mau membuat soal, kita tidak perlu mengetik, tapi cukup berbicara, ngetik-ngetik sendiri. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah menggunakan, Bapak Ibu, Pak Kamto mungkin sudah pernah menggunakan. Kalau ini saya sendiri belum pernah Pak Putri. Ya, ini saya bicara apapun akan mengetik sendiri. Jadi nggak perlu saya apa namanya ngetik. Jadi sudah ngetik-ngetik. Cuma kalau membuat soal tetap kita harus nyeting ya. Kasih sama contoh tadi. Ini saya matikan dulu. Kita mau buat materi dulu, baru nanti soalnya ya Bapak Ibu.
Jadi ini ketika materi bangun ruang ini akan tersimpan ke Google Drive. Terus caranya di tugas tadi sini, jadi jenengan tambahkan, terus cari Google Drive, terus cari materi tadi. Nah ini seumpama saya cari yang tadi, nah ini materinya langsung muncul. Diklik aja, terus sisipkan. Terus yang ini saya hilangkan. Jadi materi bangun ruang. Ini kita klik. Setelah itu kita buat materi dulu biar anak-anak tidak langsung mengerjakan soal. Jadi kita kasih materi tentang bangun ruang. Seperti itu. Terus caranya bagaimana? Caranya tidak perlu kita membuat apa namanya ya? Mungkin cari di buku atau bagaimana diketik, tidak perlu. Kita cukup mencarinya di sini Bapak Ibu. Dipelajari sini, kita klik, terus cari tadi tentang apa? Materi bangun ruang, terus aja. Materi bangun ruang. Materi bangun ruang. Nah, di sini nanti terus enter. Ya, di enter ini ada berbagai macam materi tentang bangun ruang, tinggal Bapak Ibu mau ambil yang mana silahkan. Ini ada bangun ruang, rumus, contoh, kita klik saja, terus kita copy, taruh di Google. Selesai, nggak perlu apa namanya bingung-bingung. Mungkin guru agama atau guru yang lain mau ini apa namanya tentang sholat atau bagaimana, ini tinggal cari aja di Google. Ini sudah terkoneksi gitu, ya, dengan Google yang lain. Sebentar Pak Fitri. Mana Pak? Slow, Pak. Slowly pemula itu. Kalau Oke. Sudah sampai sini belum? Sudah sampai sini belum Pak? dalam Sudah sampai belum. Sudah. Ulangi Dok, Pak. Ulangi yang doc. Oke, yang Doc. Oke, Google Doc. Tadi mulai dari awal ya. Dari awal. Oke, siap. Silahkan buka Google Doc melalui Gmail atau Drive, monggo. Di sini Pak. Ini jenengan klik, ya Bapak Ibu diklik. Terus dokumen atau doc, nak bahasa Inggris doc, nak bahasa Indonesia dokumen. Ini diklik gitu. Nah. Ya. Setelah itu di sini ada kosong dan mungkin punya jenengan beda dengan punya saya ya. Jadi jenengan ambil satu, diklik, diklik. Mau ambil yang ini juga boleh, bebas lah. Terus di sini kita kasih judul bangun ruang. Nah, setelah dikasih nama, diganti namanya ya Bapak Ibu. Sambil saya cek kelasnya. Setelah dikasih judul, ini ada tulisan di Ctrl A, Bapak Ibu. Biar cepat, tidak perlu di-blok ya, Ctrl A. Ctrl sama A, jadinya nge-blok semua. Terus di-delete. Ini jadi kosong. Nah, kosong ini, terus kita kan mau mencari materi bangun ruang. Caranya, di pojok bawah ini ada bintang 4 ini. Terus ketika diklik ada tulisan pelajari. Terus diklik. Setelah diklik, ditelusuri, jenengan klik, telusuri. Lalu ketik materi bangun ruang.
enter, nanti akan muncul beberapa materi. Silahkan ambil bebas Bapak Ibu, mau yang mana. Mungkin yang ini saya ambil salah satu contoh aja. Terus ini saya bisa di copy dan mudah. Saya ambil yang dokumen. Setelah muncul ini, kita copy saja ya, kita blok ke bawah sampai sini, terus di copy ya, di Ctrl C atau copy. Jadi klik kanan biasanya ada copy ini, terus masukkan di sini di Ctrl V atau paste. Nah, kalau tempel, kalau bahasa Indonesianya ini mah bahasa Melayu tempel ya. Nanti akan tertempel otomatis Bapak Ibu. Ini tentang materi bangun ruang. Nah, selesai kita lihat tugasnya kita silang saja. Pokoknya dunia maya itu asal silang pasti tersimpan. Ya. Jadi kita coba lihat di tugasnya ini materi bangun ruangnya ya. Saya tambahkan tadi judulnya bangun ruang. Nah, ini saya klik, saya sisipkan bangun ruang. Nah, ini sudah masuk di classroom-nya. Kita lihat ada tulisannya enggak? Kita klik. Nah, ternyata sudah ada tulisannya. Jadi sudah ada materi. Jadi Bapak Ibu tidak susah-susah membuat materi atau bahan ajar. Jadi sudah di fasilitasi oleh Google di sini. Nah, ini sudah ada materi, nanti anak-anak tinggal dibaca. Setelah itu kita buat soal. Setelah baca, kita buat soal. Atau mungkin Bapak Ibu mau ngambil soal dari LKS. Ya, dari LKS ya. Nah, ini kita nanti Bapak Ibu pasti nanti belum pernah menggunakan ini. Ini saya ada tambahan yang namanya Google Lens. Jadi Google Lens itu luar biasa sama. Jadi voice typing sama Google Lens. Ini luar biasa. Setelah selesai kita kembali aja ke tugas lagi. Kalau kita langsung ke Google Form, biasanya soal itu tidak bisa kita cetak ke Google Doc atau Word. Dalam itu kan ada Word ya, tidak bisa kita konversi ke Word. Jadi Google Form ini tidak bisa kita cetak menjadi Word. Nah, makanya kita buat dulu di Google Doc soalnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini akan saya praktekkan lagi. Materinya sudah. Sekarang kita buat soal bangun ruang. Ya. Kita buat soal bangun ruang. Kita ngambil lagi seperti tadi, Bapak Ibu. Ya. Tadi saya sudah ini yang sudah saya buat tadi. Materi bangun ruang ini kita sisipkan. Tapi ini nanti kita ganti judulnya soal bangun ruang gitu ya. Nah, ini kita ganti judul. Google Doc-nya ini kita ganti judul. Soal bangun ruang. Oke, sekarang kita akan menggunakan yang namanya voice typing, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengetik soal satu-satu, nanti jenengan Bapak Ibu bisa langsung bicara. Namanya voice typing.
ada di sini alat dikte. Nah, ini harus diaktifkan. Kita buat soal, dikasih judul soal bangun. Tadi dulu kita pakai voice typing, lupa saya. Soal bangun ruang. Nah, kita tulis seperti. Terus kita enter. Suara saya ketek ya ini. Di enter kita tetap ngetik. Sebentar Pak. Untuk yang mengetik tanpa dengan suara itu coba diulang lagi dari awal. Oke. Ini Pak, lewatnya tadi kan saya suruh untuk buka Google Doc, jenengan buka Google Doc, terus pilih template atau kan ada kosong itu, nanti jenengan pilih salah satu, diklik, nanti kan ada tulisannya, gitu ya. Terus judulnya diganti, setelah itu tulisannya dihapus semua. Setelah itu jenengan klik alat. Di sini ada alat. Kalau bahasa Inggris apa ya alat itu ya? Alat, pokoknya sebelahnya add-on, format alat add-on ini. Nah ini ada gambar dikte atau gambar mikrofon, itu diklik sehingga muncul mikrofon di sebelah kiri atas ini Pak Kanto dan Bapak Ibu yang lain. Nah setelah ini muncul, jenengan tinggal bicara saja. Jadi kalau warnanya merah, ini saya bicara ya tertulis semua. Tuh, tertulis toh. Seperti itu. Dan suaranya harus jernih Bapak Ibu. Jadi harus benar-benar suara itu tertangkap oleh mikrofon di laptop. Karena laptop ini kan menarik suara kita sehingga suara ini dijadikan sebuah kata-kata. Nah ini kan muncul kata-katanya. Nah ini saya tanpa mengetik, ini saya bicara ngetik-ngetik sendiri ini. Nah seperti itu Pak. Ada yang sudah sampai seperti ini, ada yang sudah bisa mungkin Pak Kanto, ada mungkin salah satu guru ada yang sudah bisa. Satu atau dua sudah bisa, tinggal silakan. Ya, yang berhasil. Sudah ada yang berhasil. Ya, cara buat soalnya gitu ya Pak. Saya lanjutkan buat soalnya. Yang pertama saya buat soal cuma 2 saja, tidak usah banyak-banyak. Jadi saya buat 2 saja. Soal bangun ruang. Itu malah UN. Soal bangun ruang. Bangun ruang. Nah, ternyata munculnya adegannya ini. Ini di enter. Kita kasih angka 1 titik ya, terus kita aktifkan lagi mikrofonnya, kita aktifkan warna merah, baru kita membaca gambar di bawah ini berbentuk untuk memberi titik-titik harus di titik-titik ya Pak. Kalau kita bilang titik-titik nanti tulisannya ya titik-titik gitu. Jadi kita ketik titik-titik gini. Terus enter. Gambarnya bagaimana? Caranya gambarnya kita cari di pelajari sini Pak. Kita tidak perlu menggambar, tapi kita cari lagi di sini. Pelajari kita klik. Terus
kita mau gambar apa, balok sama ya, balok. Jadi malah lari. Kita di sini balok atau kubus, kubus saja lah, kubus. Nah, kita ambil gambar kubus, terus jangan web tapi diklik yang gambarnya diklik, klik. Nah ini banyak sekali gambar kubus, terus sisipkan dengan cara ini ada tanda plus, ini tinggal diklik aja, klik. Terus gambarnya diperkecil biar tidak terlalu besar gitu. Nah ini sudah jadi soal nomor 1. Mau dibuat ABC-an bisa. Kalau kita pakai voice typing juga bisa, kita ketik juga bisa. Jadi enaknya pakai Google Doc di sini. Jadi kita tidak perlu bingung membuat soal gitu Pak. Jadi mungkin agama mau cari soal tinggal cari aja pakai Google Doc, terus cari soal pasti banyak itu di internet ya. Seperti itu. Jadi ini soal pertama. Belok. Nah, malah belok Pak. Belok. Tidak muncul. Belok. Belok. Nah, jadi belok. Ternyata benarnya belok Pak. Nah ini kubus, kubus, kubus. Oh, tidak muncul. Kubus. Tabung. Tabung. Terus mungkin soal yang kedua. Benda di bawah ini berbentuk benda. Nah. Kita cari gambar drum mungkin ya. Kita gambar drum. Ini kita sisipkan. Penggunaan Google Doc untuk membuat soal. Mau dibuat ini isian aja, jadi tidak usah dikasih ABC, bisa buat contoh ini ya. Terus selanjutnya ini sudah masuk di tugas tadi. Terus bagaimana kita mau memasukkan ke Google Form-nya? Jadi Google Form-nya di sini ya Bapak Ibu. Jadi untuk kita coba lihat namanya sudah berubah atau belum. Sakit lagi tadi ya teman-teman. Nah ini sudah ini ya. Tadi ini materinya, ini soalnya. Nah soal ini kita masukkan ke Google Form, Bapak Ibu. Nah, tadi ada satu yang ingin saya sampaikan juga. Kadang kita mengambil soal dari LKS. Nah, tadi Pak Kamto, bagaimana Bapak Ibu ini mau ngambil soal dari LKS? Karena anak-anak kan mungkin sudah bawa LKS. Terus soalnya mau ngambil dari LKS. Nah, sekarang akan saya tunjukkan caranya.
caranya menggunakan HP dulu ya. Terus Google Doc ini itu harus dibuka di HP. Ini saya praktekkan. Akan saya praktekkan Bapak Ibu. Ini saya bawa buku, ini HP ya Bapak Ibu. Terus akan saya praktekkan bagaimana cara mengambil soal di LKS terus dimasukkan ke Google Doc tanpa mengetik Bapak Ibu. Nah, ini tanpa mengetik ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu ngetik satu-satu gitu. Nah, kita coba caranya Bapak Ibu. Tekan layar. Ini saya share screen ke HP. Jadi di layar Bapak Ibu ini HP saya ya. Terus di sini apa namanya buku kita buka, kita ambil salah satu soal. Di sini ada soal bangun ruang sama ya. Saya ambilkan yang ada bangun ruangnya. Ini seumpama ini saya pakainya Bapak Ibu jadi aplikasi di HP. Nah, pakainya namanya Google Lens. Google Lens. Mungkin Bapak Ibu ada yang HP-nya ada Google Lens-nya. Salah satu atau mungkin kalau tidak ada ini tidak bisa dilaksanakan ya Bapak, harus ada Google Lens. Ini diklik Google Lens-nya. Google Lens ini diklik. Nah, ini seperti ini. Ini saya mohon maaf ya. untuk Google Lens harus Mas, harus ngunduh aplikasinya. Harus ngunduh aplikasi namanya Google Lens di HP-nya. Terus caranya kita scan. Kita scan soalnya, kita ambil. Nah, ini saya ngambil soal ini. Nah, jadi dengan klik ya, dipaskan. Saya tepat, terus kita klik teks. Ya. Nah, ini. Terus setelah seperti ini, salin teks. Nah, disalin. Jadi yang warnanya putih ini itu nanti akan tercopy melalui Google Lens. Setelah tercopy, ini sudah saya salin teksnya, diklik salin teks. Ya. Terus kita masukkan ke Google Doc. Google Doc-nya kita buka tadi, Google Drive, ya. Google Drive yang sudah saya buat. Ini tadi soal bangun ruang ya. Soal bangun ruang ini tersimpannya di Google Drive ya Bapak Ibu. Yang kita tulis semua kalau buat itu akan tersimpan di Google Drive secara otomatis. Nah, kita cari soal bangun ruang yang saya buat tadi. Ini bukanya di Google Doc yang sudah kita buat. Di Classroom di hotel.
gimana kelas itu ini kalau soal ini taruh di yang ada di sini belajar di Google yang ada di Google Drive. Bisa dibuka apa mungkin apa ya berhenti dulu. Kita coba untuk ketika saya share screen lewat HP tak buka Google-nya tidak bisa ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan Google Lens itu tidak hanya untuk membuat soal, tapi ketika Bapak Ibu mau mencari obat, katakanlah Google Lens diklik ya, terus apa namanya ditunjukkan ke hurufnya, diklik, nanti bisa mencari sendiri tanpa kita mengetik. Jadi untuk pencarian Google itu ada dua, pakai voice typing atau pakai suara, sama bisa pakai lens. Lens itu pakai huruf yang di kamera itu, tinggal diklik nanti Bapak Ibu bisa mencari atau pencarian secara langsung. Ini masih saya coba untuk masuk ke Google Doc-nya, masih belum bisa ya. Apa karena HP saya pakai untuk apa namanya buka Google Meet dan yang lainnya. Saya coba. Oke. Lanjutkan. Template baru. Saya coba keluar dulu dari Google Meet yang HP saya. Ternyata nggak bisa di share screen kan Bapak Ibu. Mungkin itu nanti bisa dipelajari tentang Google Doc ya. Jadi menulis tanpa mengetik, terus pakai Google Lens dan sebagainya. Ini karena kendala di HP saya yang tidak bisa share screen Bapak Ibu. Jadi itu untuk Google Doc-nya. Nah sekarang kita ke Google Form-nya ya Bapak Ibu. Kita kan cuma buat 2 soal saja. Tadi cuma buat 2 soal saja. Jadi nanti langsung kita coba kerjakan soal tadi. Saya izin share screen lagi. Share screen, kita menuju ke Google Form-nya.
untuk membuat soal. Jadi sebenarnya kalau kita sudah punya soal sejak dulu juga bisa dipakai lagi. Jadi ketika kita buat soal satu bisa dipakai lagi tahun berikutnya, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ketika kita mau menyeting semester 1, semester 2 cukup sekali nyeting, nanti bisa dipakai untuk tahun berikutnya. Jadi enak sebenarnya kalau kita sudah pakai seperti ini. Soal yang sudah kita buat ini, soal ini kita masukkan ke Google Form. Google Form-nya kita klik. Nah, blank quiz, ini blank quiznya kita klik Bapak Ibu. Jadi di sini blank quiznya ini kita klik. Atau ketika kita klik edit tugas, ini masih blank quiz, kita klik blank quiznya. Setelah kita klik blank quiz ini, kita kasih judul, ya. Blank quiz ini kita kasih judul, dan karena ini bentuknya apa ya? Harus kita edit. Ini ada tanda pensil, kita klik untuk mengedit. Nah, seperti ini. Judulnya kita tulis di sini, soal bangun ruang di form ya. Terus ini ditinggal kopikan dari sini, terus taruh sini ya, sama. Terus di sini kerjakan dengan benar saja. Terus untuk question ini kasih biasanya nama. Terus kalau nama itu jawaban singkat. Terus ini wajib diisi, kita klik, kita tambah. Kalau kita tambah maka ini harus ngeklik lagi. Tetapi kalau di sini kita copy aplikasi, ini secara otomatis ini sudah wajib diisi, sudah tergeser. Jadi ada dua cara, bisa plus, bisa duplikasi. Kalau duplikasi kita enak, ya tinggal ganti nomor absen ya, nomor absen itu. Terus mungkin selanjutnya setelah nomor absen dikasih kelas. Terus soalnya bisa langsung di bawahnya atau di halaman berikutnya. Caranya pakai ini bagian di sini ya. Kalau ini pakai bagian, maka di sini tulis data dengan benar ya. Ini tulis data dengan benar. Terus yang bagian ini soal kerjakan dengan benar. Lalu kita buat soalnya ya, kita tambahkan pertanyaan. Pertanyaannya kita ngopi dari yang sudah kita buat tadi, tinggal copy aja ini ya. Ctrl C, masukkan ke Google Form-nya ya. Tinggal dimasukkan, kasih nomor 1. Tadi pilihan ganda, kita klik di sini, jawabannya ada kubus, balok, kubus sama tabung. Terus karena ini kuis, di sini ada kunci jawaban, kita klik kunci jawaban, terus kasih poin, karena soalnya 2, poinnya 50. Kita klik kunci jawabannya, kasih poin, terus diklik kunci jawaban. Tambahkan masukan, ini bisa seumpama jawaban salah, Anda kurang beruntung ya. Anda salah, Anda benar. Ini bisa dikasih tambahan atau mungkin dikasih cara mengerjakan. Kalau soalnya itu harus ini ya, soalnya caranya itu dimasukkan jawaban ini, kalau benar caranya gini, kalau salah caranya seperti ini. Terus klik selesai.
Terus kita duplikasi aja biar poinnya tidak perlu mengulang lagi. Ya. Di sini gambarnya belum ya Bapak Ibu. Gambarnya caranya di sini. Nah ini ada seperti kotak gunung ya. Kita klik, terus cari gambar kubus. Akhirnya penelusuran gambar. Terus cari kubus, tinggal di enter aja. Nah ini kita klik. Sisipkan, selesai. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu menggambar, tidak perlu mencari gambar kemana-mana. Selesai. Terus yang nomor 2, tadi kan benda ya, benda di bawah ini, benda di bawah ini berbentuk. Terus kita ambil gambar lagi, gambarnya gram. Gambarnya gram ini tadi ya, kita klik, terus sisipkan, nanti muncul gambarnya enak seperti ini. Terus diperkecil aja gambarnya biar tidak terlalu besar. Terus yang nomor 2 tadi kan pilihannya jawaban singkat. Nah di sini kunci jawabannya Bapak Ibu, karena anak mungkin ya, kunci jawaban kita klik, poinnya sudah 50, jawabannya taruh di sini. Jadi jawabannya harus ditaruh di sini. Jawabannya kan tabung. Kita harus menulis tabung dengan berbagai versi. Contohnya tabung. Jadi nanti ketika anak nulis tabung besar, benar. Seumpama tabung ini, atau tabung kecil semua. Nah setelah itu kita simpan. Selesai. Setelah itu kita atur Bapak Ibu. Ini yang biasa terjadi, pengaturan di sini ya. Ini di pengaturan kita klik, terus batasi untuk kementerian ini centangannya kita hilangi ya, kita hilangi semua centangannya, terus disimpan. Untuk presentasi ini bisa setelah seumpama diisi tugas Anda sudah terkirim. Jadi nanti ketika sudah selesai ada tulisan itu. Terus terima kasih. Ini untuk presentasi. Terus untuk kuis ya. Ini nanti ketika Bapak Ibu ketika selesai mau jawaban yang benar kelihatan atau enggak. Kalau saya tak hilangi. Sama pertanyaan yang tak terjawab saya hilangi. Yang saya centang hanya nilai poin. Terus kita simpan. Kita simpan selesai. Sekarang coba ini sudah saya terus klik tugaskan. Ini saya tugaskan ya Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu yang masuk di grup ini, di sini ada 4 orang masuk. Silahkan Google Form-nya dikerjakan Bapak Ibu. Google Form ini, soal bangun ruang ini diklik ya. Ini Google Form-nya, Google formulir ini diklik, kerjakan coba Bapak Ibu. Yang ada di sini Bu Endah, Pak Kamto, sama Bu Desiana, sama Mahmudah, Bu Mahmudah ya. Ini 4 orang ini coba salah satu tidak apa-apa, kerjakan Google Form-nya secara langsung. Nanti seperti apa tampilan di tugasnya seperti itu. Monggo Pak Kamto, Bu Endah atau Bu Desiana, cukup satu tidak apa-apa. Nanti biar ada tampilan seperti apa sih tugasnya. Oh ini tadi saya lupa menaruh di ini ya, saya edit topiknya tadi, lupa di matematika biar masuk di matematika. Coba dibuka lagi. Nah ini sudah masuk di ruang matematika ya, tinggal diklik. Kalau tampilan saya seperti ini, kalau tampilan siswa saya tidak bisa melihat karena ini saya sebagai guru. Ini masih 4 yang saya berikan, belum ada yang mengerjakan. Jadi
Coba saya cek. Sudah ada yang mengerjakan Pak Kamto mungkin? Belum Mas, saya masuk kok nggak bisa. Saya Yang classroom tadi loh Pak. Saya kasih ininya aja dah, alamatnya coba. Oke, sampai. Saya sudah masuk di kelas, cuman belum bisa mengerjakan. Dengan klik tugas kelas, terus cari matematika, terus klik ya gitu Pak. Ini sudah ada satu masuk. Oke. Nah di sini sudah ada satu masuk Pak. Bu Endah Hidayati. Nah terus ketika sudah masuk, ini Bu Indah kan nilainya 100 ya. Nilainya 100, maka di sini di tugas ya, karena Bu Endah ini sudah mengirim tugasnya ya, Bu Endah harus mengklik di sini di pojok, biasanya ada serahkan ya. Bu Endah klik serahkan biar nanti muncul di sini Bu, satu serahkan ya, Bu Endah klik serahkan gitu. Yang di pojok kanan ada tulisan serahkan atau apa ya, tune in, kalau bahasa Inggrisnya tune in, kalau bahasa Indonesianya serahkan. Serahkan gitu. Serahkan. Mungkin punya nih Pak. Ini masih satu ya yang mengerjakan Bu Indah. Saya itu masuk akun Mbak, berarti mungkin tidak bisa. Akun biasa dan akun ID dalam satu. Dengan harus klik gambarnya, dengan pindah Pak, biar nanti berpindah. Gambarnya beneran itu loh. Dengan klik pindah ke akun belajar ID. Caranya Google Classroom diklik, terus lingkaran kan mungkin masih pakai Gmail biasa ya. Nah itu tinggal diklik pindah ke akun belajar ID. Caranya gitu. Ini saya contohkan seumpama kok Bu Endah ini tidak menyerahkan, tetapi saya sudah tahu bahwa Bu Endah sudah menyerahkan nilainya, maka kita buat spreadsheet-nya ya. Kita buat spreadsheet di sini. Nah, ini spreadsheet-nya kita klik, kita buat sehingga nanti walaupun tidak terdeteksi, kita sudah tahu bahwa Bu Endah sudah mengerjakan dapat nilai 100. Maka di sini ya Bapak Ibu, ketika di Classroom ini ya, ini ada Bu Desiana, Bu Endah ini yang masuk di Classroom. Karena ini harusnya diserahkan tapi belum diserahkan, tapi sudah tahu nilainya, tinggal diklik nilainya di sini. Nah, ini tinggal diklik 100. Terus kembalikan. Terus kembalikan. Sehingga sudah saya kembalikan. Good job. Nah, seperti ini saya kembalikan, maka nanti Bu Endah mendapat kiriman nilainya 100. Terus di tampilan siswa ini 3 masih belum mengerjakan, 1 sudah dinilai. Terus bagaimana cara kita mengambil nilai kalau sudah banyak ya Bapak Ibu? Di sini. Nah, ini ada download nilai. Jadi di sini di pengaturan ini kita bisa mengambil salinan nilainya. Jadi nilai ini sudah terekap otomatis. Jadi sudah ada nilainya banyak sekali. Nah ini sudah muncul rekapan nilai dari siswa kita. Jadi sebenarnya enak kalau kita sudah menggunakan Classroom. Tapi ya tadi kondisi daerah atau mungkin anak yang tidak bisa kita ajak untuk menggunakan Classroom. Tapi paling enggak seumpama hanya menggunakan Google Form-nya saja bagaimana? Bisa Pak. Jadi jenengan buat Google Form, terus Google Form-nya yang di luar. Jadi membuat Google Form-nya itu jangan di Classroom tapi di Google Drive. Jadi seumpama saya buat apa namanya Google Form di luar, nanti tinggal dikirim apa namanya
linknya, nanti anak-anak bisa mengerjakan, terus kita bisa merekap secara otomatis. Jadi seperti apa ya? Nah, ini saya contohkan, mungkin Pak Kamto bisa. Nah, ini Google Form yang daftar hadir lah. Ini daftar hadir, nanti coba dikasihkan. Ya. Ini daftar hadir. Jadi cara ini seumpama soal, ya. Terus saya kirim. Kita sudah buat soal seumpama, terus kita klik ini untuk mengirim, terus perpendek URL, terus disalin, terus kita kirim ke siswa kita. Kita kirim ke siswa kita. Jadi bisa tidak usah pakai Google Classroom sama. Wah, ribet banget. Kita bisa menggunakan Google Form-nya saja bisa. Tetapi harus membuatnya di luar, tidak boleh di dalam Classroom gitu. Jadi kalau kita buka Google Drive, ya, Google Drive saya, terus di sini ada tambah baru, ini kita buat Google Form, formulir ini kita klik. Nah, ada pilihan mau kuis atau ini seperti itu biasanya. Lah di sini kita buat soalnya. Ini soal di luar Classroom. Jadi kita bisa membuat Google Form itu di luar Classroom, bisa di dalam Classroom, seperti itu Pak. Jadi nanti tinggal dikirim. Ini Pak Kamto tak kirimi seumpama yang daftar hadir ya. Jadi nanti daftar hadir. Nah, ini coba diisi, nanti terkirim atau enggak. Itu juga sama, pengaturannya sama Pak. Jadi kalau kita pakai apa namanya akun Belajar ID, kita harus mengatur jangan sampai di pengaturan ini tercentang, ini harus dihilangi centangannya. Kalau dihilangi centangannya, nanti anak-anak bisa mengerjakan. Itu untuk Google Form. Tadi Google Form-nya sudah saya kirimkan, coba mungkin diisi, monggo Pak Kamto diberikan ke teman-teman, nanti coba saya generate untuk sertifikat SGH. Jadi mungkin saya kemarin buat ininya, jadi tinggal ini, nanti materinya tentang Buswit gitu aja. Ini saya buat screenshot-nya. Ini yang mau tahu cara membuat sertifikat. Jadi sertifikat itu harus disetting dulu di Google Slide. Setelah itu baru kita auto create namanya. Jadi pakainya di add-on. Ini saya sudah ngisi tadi malam buat jam 09. Mungkin Pak Kamto ngisi, terus yang lain boleh mengisi. Jadi Google Form, Google Doc, sama yang lain bisa kita kolaborasikan sehingga bisa bermanfaat. Jadi sampai menjadi sertifikat pun dari Google Form sebenarnya. Jadi Google Form ini membuat sertifikat secara otomatis. Di sini ilmu yang saya dapat dari Bu Inggit saya terapkan di komunitas Sahabat Guru. Sertifikat ya. Ini saya buat tempat untuk sertifikatnya biar tidak campur ya. Jadi Google Drive ini tempat kita menyimpan
Oke. Misalkan nama saya kode baru sertifikat IHSG. Ada yang sudah mengisi lagi mungkin Pak Kamto? Sedang dikerjakan. Oke. Sedang dikerjakan, Mas. Ya, biar nanti secara otomatis terkirim. Kita generate. Ini saya generate sertifikat dari Google Form yang terisi. Jadi nanti ketika ada yang mengisi otomatis dia akan terkirim sertifikat secara otomatis. Jadi kita setting secara otomatis. Seperti itu. Kita ambil bidang kreatif sudah masuk. Dan sudah masuk Bu Indah, Rumah Muda. Nah ini ketika mengisi Google Form secara otomatis setelah mengisi juga akan terrekap di Google Sheet-nya. Nah ini Google Sheet-nya. Dari Google Sheet kita generate ke aplikasi AutoCAD namanya. Next. AutoCAD. Terus saya coba lagi.
Halo. Oh, Fitri kok kata sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat tentang Jesuit, dan silahkan nanti dieksplor lagi Bapak Ibu, karena kalau kita tidak belajar untuk mengenali IT sekarang ini, pasti saya yakin banyak sekali ketertinggalan kita. Saya sendiri mencoba dengan ilmu dasar yang saya punya, saya sampaikan ke anak didik, karena apa, nanti ketika ke SMP pasti pakai Google Form, Classroom, biar anak ini sudah punya basic untuk Google Classroom. Dan mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang mempercayakan saya, karena di sini masih pandemi Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Saya mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung di SD Negeri 2 Banjarmasin. Kepada moderator atau yang menutup acara, saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kantor dan Bapak Ibu yang lain.